Shalom. Shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah membaca firman Tuhan dengan topik atau tema minggu kita, relasi membangun kebersamaan di tengah perbedaan. Jika kita lagi mengikuti narkoba atau renungan yang sudah saya bacakan kita, sesungguhnya dalam hidup ini kita sering bertanya. Kita melihat sesuatu yang baru, kita bertanya. Dan hal-hal lain yang membuat kita bertanya. Tapi bukan kamu nanya, begitu seperti itu. Atau bertanya-tanya, bukan begitu. Ada tiga motivasi seseorang bertanya tentang sesuatu. Yang pertama, murni karena dia sama sekali tidak tahu perihal yang dia tanyakan. Lalu dia bertanya supaya dia menjadi tahu. Yang kedua, dia tahu tentang yang dia tanyakan, tetapi ia mencoba memperdalam atau menambah pengetahuan tentang hal yang dia tanyain. Dan yang ketiga, biasanya bisa terjadi dan sering terjadi, seseorang bertanya kepada orang lain dengan tujuan memuji atau mengukur kemampuan yang dia tanya, atau bahkan hendak menjerumuskan atau menjebak seseorang atas sesuatu yang sangat penting. Kita sering mendengar tentang tiga kelompok yang pada masa kekristenan di zaman Yahudi atau Israel, tiga kelompok yang punya kuasa, yang elit di tengah masyarakat: Farisi, Saduki, dan ahli Taurat, Pengikut Surat. Sering muncul dalam pemahaman kita bahwa dengan membaca Alkitab ini, kita lihatlah betapa seringnya tiga kelompok ini tampil berbicara kepada Yesus, lalu bertanya sesuatu dengan motivasi yang ketiga tadi. Apa yang saya katakan motivasi ketiga ini? Untuk menjebak atau mengukur kemampuan. Kenapa? Karena memang Bapak Ibu, di Yerusalem, khususnya di Romawi, kaum sektarian itu yang tiga kelompok ini sering diutus oleh Sanhedrin untuk membuat perlawanan atau menggali lubang maunya agar Yesus jatuh supaya bisa dijebak lalu dipenjarakan. Karena pemimpin Romawi merasa Yesus adalah pemimpin agama yang menjadi saingan, yang akan membawa banyak orang untuk tidak taat kepada pemerintah yang lalim pada masa itu. Kalau pemerintahnya benar hidupnya sesuai dengan yang Tuhan putuskan atau tugaskan, tidak menjadi masalah. Yang menjadi persoalan itu tadi, ada kekuatan lain di pemerintahan, tetapi kekuatan itu tidak mau ada masyarakat yang tahu soal kebenaran lalu meninggalkan dia mengikut Yesus. Maka seringlah di setiap peristiwa banyak di Alkitab ini diterangkan, tampillah ahli Taurat, Farisi, Saduki untuk menjebak Yesus. Di nas hari ini jelas kita boleh lihat Bapak Ibu, seorang ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus, orang yang satu orang. Dia benar-benar punya keberanian luar biasa. Dia tahu pengikut Yesus sudah banyak. Ini sudah hebat sosoknya, jauh lebih hebat dari mereka. Kita salut dengan keberanian seorang ahli Taurat ini. Kita bayangkan Bapak Ibu, dia kelompok elit di masyarakat, lalu mungkin merasa saya punya kuasa untuk
kekuatan yang tidak seharusnya turun di dalam. Ahli Taurat ini yang mengerti betul tentang dasar kita mencoba menjebak Yesus di tengah-tengah banyak orang. Apa pertanyaannya? Apakah hukum yang kedua? Memang Bapak Ibu perdebatan pada masa itu tentang hukum. Dari 10 atau dasar kita yang diterima Musa dari Allah dikembangkan menjadi 613 hukum. Sangat banyak dan luar biasa. Sumber hukum. Sampai 613 hukum. Lalu karena banyaknya hukum yang berlaku di masyarakat, mereka sulit mengambil sikap mana hukum yang seharusnya tidak boleh tertinggal dan harus kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Perdebatan antara masyarakat akan berubah menjadi bisa. Boleh kurang. Bapak Ibu, terlalu banyak peraturan yang dibuat. Mungkin juga terjadi di negara kita ya. Muncul banyak peraturan akan melihat ini penting atau tidak untuk kebaikan masyarakat. Padahal aturan diciptakan untuk menambah hidup masyarakat untuk lebih baik. Tapi nyatanya apa? Ada prinsip orang aturan dibuat untuk dilanggar. Ini berbahaya. Lihat Bapak Ibu, semakin banyak peraturan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah, hidup kita semakin bagaimana? Semakin baik atau tidak? Sama seperti orang Israel pada masa itu. Lalu diingatkanlah mereka kembali. Apakah hukum yang ketuhan? Ini sebenarnya petikan dari perjanjian lama yang sudah dibacakan tadi. Dari Ulangan pasal 5, khususnya mulai dari ayat 3 sampai ayat 9. Bagaimana orang-orang diajak oleh Yesus melihat pandangan iman, hegemoni iman. Apakah masyarakat itu, kaum elit itu masih betul-betul memahami Taurat dan mencintai Allah dan manusia atau tidak? Sesungguhnya ketika ahli Taurat itu bertanya, ini kesempatan bagi Yesus mengingatkan mereka semua dan juga kita hari ini. Apa hukum yang kedua? Disampaikan di sini di ayat yang ke-29. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Yesus. Kita diingatkan kembali Bapak Ibu. Cukup hanya satu Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu Allah Tritunggal. Tidak boleh ada ilah lain. Undang dikasih debatan asing, persoalan tuna asing. Jangan. Tapi Tuhan kita Indonesia hanya Dialah Allah kita satu-satunya. Itu paling pertama yang diingatkan bagi kita Bapak. Jangan pernah kita ciptakan ada Allah lain dalam kehidupan kita. Karena cukup satu Allah Tritunggal itu yang kita sembah dan setia kepada-Nya. Yang kedua dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Mengasihi itu kata kerja Bapak Ibu, bukan kata sifat, bukan persoalan perasaan kasih. Tetapi mengasihi itu nampak dari bagaimana kita bersikap, memperlakukan. Kalau tadi topik minggu membangun relasi tengah perbedaan, dari sekian puluh orang atau mungkin ada 100, mungkin tidak ada 100 yang ada di sini, tidak ada satu atau dua orang pun sama, betul? Betul Bapak Ibu? Tidak ada yang sama. Ini tantangannya. Kalau sama hobinya, sama karakternya, gampang membangun relasi. Tapi tantangan orang Kristen tidak gampang. Justru bagaimana kita berupaya menunjukkan kasih di tengah-tengah perbedaan. Jujur ya, tadi waktu pengakuan dosa kita bersalaman sambil bernyanyi, saya ini di atas. Bukan pertama kali saya di atas. Sama saya juga melayani tempat ini.
persekutuan kita dengan Allah harus dikoreksi kembali. Itu tidak muluk-muluk, itu nyata. Karena perwujudan kasih kepada Allah adalah kasih kepada manusia. Saya sampaikan tadi betapa orang-orang Saduki, Farisi, dan ahli Taurat itu sebenarnya mereka paham kok. Mereka sudah dengar di perjanjian lama. Kasihnya Tuhan Allah ada 4 hal disebutkan dengan segenap hatimu. Hati adalah organ tubuh yang warnanya agak merah hitam di sebelah kanan khusus kita, menghasilkan empedu yang sangat berguna untuk proses dalam tubuh kita ini. Ada fungsi sampai hidup, ada, tapi akan gampang caranya. Ada. Selalu bergantung kepada Allah. Bagaimana mengasihi Allah dengan segenap hati? Tanpa hati lengkap dengan fungsinya, tubuh kita ini juga akan tergantung dari segenap. Hal yang kedua dikatakan dengan segenap jiwamu, rohmu. Tidak tanggung-tanggung, segenap sambutna, sasude, roh itu, semangat kita, kemampuan kita, jiwa kita ini sepenuhnya harus mengasihi Allah. Lalu yang ketiga dikatakan akalmu, daya pikirmu, pikiran sehatmu, kemampuan berpikir, dan yang keempat dengan segenap kekuatanmu. Ini Bapak Ibu, 4 hal yang sangat penting dalam tubuh kita. Artinya totalitas tubuh kita ini, bahkan roh kita, daya pikir kita, kemampuan kita berpikir harus sejujurnya, harus seluruhnya mengasihi Allah. Tidak boleh tanggung-tanggung. Lalu kemudian dikatakan dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti siapa di tengah-tengah kita. Ini menjadi refleksi. Isi kawan-kawan Salomo fakta di rumah Allah. Siapa di tengah-tengah kita sekarang yang tidak ingin diakui dikasihi oleh orang lain? Secara normal tidak. Semua kita pengen diakui, semua kita pengen dikasihi, semua kita butuh dihormati, diakui keberadaannya. Bagaimana cara kita mengakui keberadaan Allah? Saya selalu salut setiap datang ke tempat kita, saya temukan sama yang berbeda. Jujur, akan berbeda dengan gereja lain. Saya tidak mau sebutkan. Mungkin gereja tempat saya pelayan juga termasuk. Yang harus sangat memperhatikan bagaimana secara sederhana kita menganggap rumah Tuhan ini berbeda dengan rumah kita sendiri. Mengasihi Tuhan juga terdapat tempat kita bersempat atau sujud kepada Tuhan melalui gereja, lingkungannya, dan lain sebagainya. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, pikiran kita, termasuk bagaimana kita duduk hormat ketika kita sampai di gereja. Tidak ada yang saling bicara-bicara, membahas hal yang tidak penting. Karena kita akan tempat ini adalah tempat kita menunjukkan bukti mengasihi Tuhan. Karena itu berbeda dari rumah kita sendiri. Kalau di rumah kita, mungkin kita tidak mengasihi, tidak menghormati orang tua kita, anak-anak kita bebas, kita akan remaja, remaja, atau sebelum, ya. Gereja ini berbeda dari rumah. Kalau di rumah kita mungkin bisa tidak menghormati orang tua dengan tidak patuh atas perintah orang tua, bebas bertindak sesuai kita. Tapi tolonglah, kalau di gereja ini kita sikapilah, tunjukkan sikap bahwa kita mengasihi Tuhan dan mengasihi setiap orang. Karena kasih itu saya katakan tadi kita kerja. Tidak cukup hanya mengatakan perasaan bahwa mengasihi Tuhan, tapi akan tidak berbuat apa-apa. Tadi petunjuk hidup baru dikatakan, apa yang kau kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Benar Bapak Ibu? Petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru yang tidak ditandai dengan itu. Kalau saya butuh dihargai, maka sesungguhnya saya juga harus belajar menghargai saya. Itu dia kasih. Itu kasih yang kedua.
mendengar musik yang pelan-pelan saja, maka sesungguhnya saya tidak berhak juga membuat musik yang keras mengganggu tetangga. Simpel. Sesimpel itu saudara. Kalau saya tidak suka nanti anak-anak kita ini, kalau anak-anak kita ini tidak suka nanti ketika mereka berkeluarga, anak-anaknya tidak patuh, sesungguhnya mereka harus patuh kepada orang tua. Kalau sang suami tidak suka istrinya tidak setia, maka belajar juga dalam setia kepada istri. Sama. Semua Bapak. Saya coba dulu arahkan tentang kasih ini, kasih kepada sesama ini, kepada kehidupan pernikahan. Beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah artikel, katanya ya, 122.000 menurun angka pernikahan di Indonesia di tahun. Dari 2022 ke 2024, 122.000 angka pernikahan menurun di Indonesia. Soal kebenaran saya tidak tahu, mungkin juga mereka ada. Alasannya apa Bapak? Semakin banyaknya perempuan yang mandiri dan semakin banyaknya jumlah laki-laki yang makan. Logis, Bapak. Logis kan? Karena perempuan mandiri butuh laki-laki yang makan. Laki-laki makan pun tidak begitu suka menerima jodohnya perempuan kalau dia tidak mandiri. Karena apa? Saya coba luruskan sedikit. Karena manusia sekarang lebih banyak memakai logika, ilmu pengetahuan. Bukan ini lagi yang berbicara, bukan hati lagi. Lihat pengalaman dulu ya. Mohon maaf ya, kalau saya akan sampai ke sana. Saya memang tidak menikah, tapi saya melihat ribuan peristiwa pernikahan di sekitar orang-orang saya. Keluarga saya, teman, jemaat yang pernah saya. Semakin tinggi katanya jumlah perempuan mandiri, tapi laki-laki makan, semakin merosot. Secara logis kita boleh menerima alasan orang sekarang. Mohon maaf menikah. Bukan berarti itu alasan saya tidak menikah. Mohon maaf. Karena saya punya panggilan khusus tentang itu pernikahan. Bagaimana mungkin? Ya, lihat kita perceraian sekarang menikah dulu. Menikah. Yang cerai bukan hanya orang-orang di luar agama Kristen loh. Kita sudah mengganggu dunia kok. Kenapa? Yang dipakai selalu kalau hati yang berbicara itu tadi, hati kita mengasihi Tuhan, maka sesungguhnya aku sebagai istri misalkan, aku sebagai suami akan belajar bagaimana aku mengasihi pasanganku seperti yang aku harapkan. Tindakan-tindakanku akan nyata seperti yang aku harapkan. Jangan sampai terjadi seperti pertemuan ini. Kenapa Yesus mengingatkan kembali mereka? Orang Israel dan mengingatkan kita sekarang. Kenapa Bapak? Karena sering terjadi kita memikirkan melakukan hal yang utama, tetapi tertinggal hal yang terutama. Ada yang penting, tetapi lebih penting adalah yang lebih prioritas. Jangan-jangan maaf ya, laki-laki sekarang lebih mementingkan mendidik anak dengan keras, tapi melupakan mengasihi anak. Jangan-jangan sekarang kita ini Bapak Ibu lebih dominan memikirkan hal-hal fisik, tetapi lupa tentang kasih. Jangan-jangan karpet merah, tempat ini, pakaian-pakaian mewah ini lebih utama kita pikirkan daripada mengasihi orang lain. Menurut dulu nih, maaf ya, dulu generasi di atas saya soal pernikahan ini tadi, tentang logika dan hati. Banyak kok orang dijodohkan tanpa pernah saling mengenal. Lagi dari dulu, sekarang mereka gampang kan? Gampang mengenal, gampang berselingkuh, gampang tidak setia. Semua yang membuat kita rusak kalau kita tidak tahu. Ada peluang bisa, gampang tidak setia. Kenapa generasi sebelum saya
Walaupun tidak semua, tapi sebagian orang kaya itu bisa juga. Itu tadi logika. Logika itu harus kita turunkan, tetapi kasih dari Allah itu harus kita tingkatkan dari waktu ke waktu, Bapak Ibu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah dua hukum itu tadi dikatakan, kata kuncinya seperti dirimu sendiri. Tidak ada yang lain. Itu sangat penting. Itu kata kunci. Kasihilah orang lain seperti mengasihi dirimu sendiri. Yang berikut Bapak Ibu, yang keempat adalah tentang persembahan. Ada beberapa topik doa yang kita akan bawakan karena saudara-saudara kita menyampaikan ucapan syukur. Itu persembahan. Tradisi orang Yahudi di Perjanjian Lama khususnya persembahan mereka dilakukan dengan persembahan kurban bakaran, hasil-hasil pertanian, dan selalu memilih buah-buah yang terbaik. Biasanya kepada imam disampaikan buah sulung, tetapi sekarang yang tidak menjadi tradisi yang sebenarnya baik. Kalau sekitar 30 tahun yang lalu masih budaya kita ke gereja yang tempat melayani sekarang. Saya mengatakan itu masih budaya, khususnya jemaat-jemaat pelayan-pelayan di daerah pedesaan. Biasanya masyarakat Bapak Ibu, kalau mereka memelihara ternak, maka buah sulung yang pertama itu yang paling baik diserahkan kepada gereja. Apakah melalui situ buahnya dan buah atau langsung kepada pimpinan jemaat? Panen pertama dalam masa digiling ke kilang, Bapak Ibu. Biasanya orang tua saya masih melakukan itu. Padi sebelum panen raya, saya buat kue nama plastik bisa diimpor sekitar cukup, lalu ditumpuk untuk buah pertama itu. Dilihat kepala 2 tumpuk takar kepada pelayan gereja, aman ini buah sulung dari hasil pertanian. Bahkan di kejauhan katanya Bapak Ibu, rempah-rempah mereka tanam di pot, dan biasanya mereka persembahkan ke gereja, hasilnya 1/10 mereka buat ke gereja. Itulah yang mengingatkan Yesus kepada mereka dan kepada kita. Kau lakukan ibu, kau berikan ucapan syukurmu banyak ke gereja, terima kasih. Tapi yang terutama bukan itu. Bagaimana kau memperlakukan manusia lain seperti yang kau hendaki diperlakukan? Itu Bapak Ibu. Di ayat yang ke-33, semua merupakan dan korban sendiri. Jauh lebih utama mengasihi. Bukan berarti berhentilah memberi ucapan syukur. Selalulah mengucap syukur. Berilah persembahan yang terbaik. Saya bacanya dari begini. Di Yahudi dulu di kota yang baru, rempah-rempah ditanam di halaman rumah. Lalu saya bertanya, apa lebih naik? Masih ada di dalam kita rempah-rempah datang Bapak Ibu? Rempah-rempah yang tahu. Unang jauh di pasar ke gereja, janganlah duduk ke gereja. Jangan-jangan kunyit pun kita beli. Jahe pun selalu, saya mengatakan selalu dibeli. Apa itu serai yang tidak perlu disususi itu pun selalu dibeli. Daun jeruk yang tidak begitu sulit dirangkum selalu dibeli. Karena apa? Karena mungkin kita melihat sudahlah, ini simpel kok. Semakin simpel kita melihat hidup ini Bapak Ibu, maka kasih kita kepada sesama pun akan semakin kecil. Lihat pengalaman Bapak Ibu. Apakah kita sudah cukup video call buat anak-anak kita dari perantauan walaupun tidak mau mengunjungi kita ke kampung? Simpel. Semakin simpel yang kita kerjakan, kasih semakin terkikis kepada manusia dan mungkin juga kepada Allah. Bagaimana kita ingatkan Bapak Ibu hari ini bahwa perbedaan yang ada pada kita adalah kekayaan, tetapi membangun relasi itu penting untuk hidup saling menopang
saling kasih. Persembahan yang kita serahkan kepada Tuhan, terima kasih. Sering-sering lalu ucap syukur. Berlomba-lomba Bapak Ibu menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan melalui gereja yang kita cintai. Tapi Tuhan mau jauh lebih penting, jauh lebih besar adalah tindakan kita mengasihi orang lain seperti apa yang kita harapkan kepada Tuhan. Ini yang menjadi pengumuman, ini yang menjadi renungan bagi kita Bapak Ibu. Lebih penting kasih. Jangan karena seperti orang Yahudi itu merasa cukup rempah-rempah yang diberikan 10 dari hasilnya diberikan kepada pelayan gereja, tapi mereka lupa akan kasih. Tapi mereka lupa akan belas kasihan, keadilan dan kesetiaan. Bapak Ibu, sebulan lagi kita akan sampai kepada akhirnya. Ini sudah minggu pertama PPKP. Sesuai saya hubungkan dengan khotbah hari ini tentang kasih. Saya mau mencoba mengajak kita, pernahkah kita mengetahui sesama jemaat kita yang butuh bantuan mereka betul-betul hidup. Kenapa saya katakan demikian? Biasanya dia Natal ini dengan kemampuan ekonomi yang cukup bagi orang tertentu, kita melupakan ternyata di sekitar kita ada orang yang sangat butuh bantuan. Ada orang-orang kecil yang butuh bantuan yang mungkin pakaian sederhana mereka tidak punya uang. Sementara kita di sisi lain, saya katakan kita di sisi lain yang ekonominya mapan cukup, kita mampu membeli pakaian khusus Natal 2-3 pakaian. Karena selalu itu dengan istilah bangsa sekarang. Saya tidak anti bangsa, tetapi Tuhan mau berkata kepada kita hari ini, sebulan lebih kita memerlukan kasih apa kamu tunjukkan kepada orang kecil. Mampukah aku menyediakan sedikit dari apa yang ada padaku untuk berbagi sukacita khususnya di Natal nanti dan tahun baru kepada orang-orang yang sangat. Jangan menutup mata, menutup hati, menutup telinga untuk melihat kenyataan sekitar. Mungkin kita hanya tertawa ketika saya sampaikan. Ngapain? Itu bukan ucapan saya. Undang-undang pemerintah kok. Nyatanya pemerintah tidak peduli. Saya berani tapi tidak peduli kok. Tapi kita orang beriman yang percaya kepada Yesus yang mengasihi Tuhan itu, mari menunjukkan kasih kepada sesama manusia, khususnya di momen-momen penting seperti ini. Silakan Bapak Ibu, beri banyak pakaian kalau Anda mampu. Tapi berilah sedikit lagi. Terbukalah hati kita kepada orang-orang yang sekitar kita. Dan sampai tidak tradisi lagi ya, tahun baruan, jumpai salaman orang, ya Bapak Ibu, berbagi sedikit atau mencicipi kue tenang. Bahkan sekarang dan masa mengambil kue cari belilah punya orang. Simple Bapak Ibu, saya semua itu bisa. Ketika PA, pertanyaan lingkungan, di tempat saya tinggal, saya tidak mau sebutkan di mana. Nanti seolah-olah saya memberi informasi sebenarnya. Kalau dulu tradisi ini, kalau saya melihat bukti kasih kepada orang, kita masih bersedia melayani dengan menyediakan apakah makan nasi, makanan berat atau snack dengan yang kita sediakan sendiri. Masak banyak makanan untuk orang yang akan datang nanti. Piring kita persiapkan beberapa hari sebelumnya. Rumah kita bersih-bersihkan dan lain sebagainya. Gimana supaya ketika mereka datang, mereka nyaman dan senang menjumpai kita. Korbankan tanda kutip sekian ratus ribu. Saya bisa tahu pertanyaan. Itu sudah sangat terkikis. Yang ada adalah beli nasi kotak. Saya tidak menyuruh suami biaya. Ya mungkin lebih murah nasi kotak. Tapi bagaimana kita sekarang memang tidak mau lagi pelayanan sampai dengan yang
belajar mengenai lain. Iya, pasti ada di sini. Saya tahu dalam pikiran kita, pemahaman kita, kok kalau kali dari berbeda, kembali lagi ke tradisi seperti itu. Padahal kita tidak membawa hal-hal seperti itulah yang mungkin kebersamaan, yang menguatkan bagi kita satu dan yang lain semakin saling mengasihi. Mulai dari sekarang di rumah mulai saling melayani,